Selamat pagi, kembali lagi dengan Ibu Nemsi Sinaga. Kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Nah, Ibu harap semua anak didik Ibu tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, ada baiknya sebelum mulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, berkati kami akan mulai pembelajaran kami. Berkati kami agar kami dapat fokus. Amin. Doa selesai. Nah, di pertemuan kelima ini kita masuk ke bagian bab 3, yaitu adalah kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1045. Nah, di sini ada indikator pencapaian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia, dan yang kedua mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran di bab 3 ini yaitu adalah yang pertama, mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut ke bagian A, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, di dalam pembahasan di bagian A ini, kita harus mengetahui dulu apa itu artinya sistem, artinya politik, dan juga artinya sistem politik. Nah, sistem itu adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau dikatakan masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Nah, itu artinya sistem. Politik itu adalah segala sesuatu tentang proses, perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, setelah kita mengetahui apa arti sistem dan politik, nah, apa itu artinya sistem politik? Sistem politik itu ialah sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara ataupun masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Nah, itu dia artinya sistem politik dan sistem politik. Selanjutnya, ciri-ciri sistem politik. Nah, ciri-ciri sistem politik itu dia ada beberapa poin. Yang pertama, memiliki tujuan, ya. Dia memiliki tujuan. Yang kedua, mempunyai komponen-komponen. Dan yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi yang berbeda. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya. Yang kelima, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem dan di luar sistem. Dan kemudian adanya kebudayaan politik atau prinsip sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut, ya. Kemudian ada ciri khas sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial. Itu ada 4, ya. Yang pertama, daya jangkaunya universal yang meliputi semua anggota masyarakat. Dan yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, ya, otoritatif yang artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar, ya. Selanjutnya, struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Nah, struktur politik suatu negara terdiri dari 2 kekuatan. Yang pertama, suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, struktur politik yang kedua yaitu adalah infrastruktur politik. Infrastruktur politik itu adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, ada 4 kekuatan, yaitu adalah yang pertama partai politik, yang kedua kelompok kepentingan, dan yang ketiga kelompok penekan atau pressure group,
Yang keempat, media komunikasi politik. Nah, selanjutnya bagian B, lembaga-lembaga negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan dalam undang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR dan DPR. MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu dia aturan-aturan yang menurut undang-undang ya, yang dalam undang-undang. Selanjutnya, kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia yaitu ada 8 ya. Yang pertama yaitu adalah MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden atau Wakil Presiden, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh Komisi Yudisial, dan yang kedelapan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang kedelapan ini merupakan lembaga negara di atas, merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Ini yang kedelapan ini ya, perlu diingat dan dipahami. Nah, ini ada secara skematik ya, dapat digambarkan sebagai berikut lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diperhatikan ya nak, itu ada urut-urutannya. Semuanya itu tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada bagian-bagiannya ya. Nah, masuk kita kepada kesimpulan pembelajaran. Nah, kesimpulan pembelajaran kita di topik ini ada dua. Yang pertama, sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional ya di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Dan yang kedua, struktur politik kekuatan suatu negara memiliki kekuatan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Itu kesimpulan pembelajaran kita di saat ini, pembelajaran saat ini ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harap semuanya dapat melihat dan memahami penjelasan dari pembelajaran daring kita di saat ini. Nah, ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kita saat ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ibu ucapkan kepada anak didik ibu semuanya, selamat belajar dan tetap semangat.